Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi kita di minggu ini untuk melanjutkan materi kita. Sebelum kita lanjutkan, harapan saya semuanya semoga dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Seperti minggu-minggu sebelumnya, saya kembali mengingatkan tentang protokol kesehatan COVID ya. Seperti kalian ketahui, kondisi bangsa kita saat ini sedang mengalami pandemi dan penyebarannya semakin luas. Jadi, sebisa mungkin kita selalu mengikuti protokol kesehatan COVID, selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, kemudian cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun, atau membasuh tangan kita dengan hand sanitizer kemanapun dan dari manapun kita pergi. Dan yang tidak kalah penting, selalu menjaga jarak dengan teman, dengan orang lain, dan sebagainya. Itu pesan saya untuk membantu pemerintah mengurangi penyebaran COVID. Oke, untuk minggu ini kita akan belajar tentang KD 3.3, yaitu menerapkan penggunaan layer untuk desain grafis dengan Adobe Photoshop. Nah, apa itu layer? Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, di dalam Photoshop itu terdiri dari layer-layer. Ya, pada saat kalian bekerja dengan Photoshop, gambar-gambar yang kita buat itu terdiri dari layer-layer. Nah, apa sih layer itu? Layer adalah lapisan tembus pandang yang merupakan media yang sangat menunjang dalam pengeditan atau pemanipulasian image, karena pada layer inilah image itu akan diletakkan untuk kemudian diedit dan dimanipulasi sesuai dengan keinginan kita. Secara default, file yang pertama kali kita buka ya, itu akan terdiri dari satu layer. Kita lihat ya, file, new. Secara default, file baru ini terdiri dari satu layer. Itu secara default. Nah, karena di dalam Photoshop itu pengeditan dan pembuatan gambar akan lebih mudah kalau kita masukkan dalam layer-layer tersendiri, supaya mudah dalam pengeditannya. Jadi, kalian harus perlu memahami bagaimana cara membuat layer, bagaimana cara mengatur layer, dan sebagainya. Untuk membuat layer baru, ini ada beberapa teknik pembuatannya. Pertama, kita bisa dengan perintah layer, new, kemudian layer. Nah, kalau sudah seperti ini, name-nya menjadi layer 1. Kemudian color-nya non, berarti nanti dia sifatnya transparan. Kalau kita kasih warna, ya berarti nanti layernya dalam berwarna gitu ya. Kemudian modenya normal atau yang lainnya. Opacity-nya juga begitu. Apakah kita mau warna solid atau yang agak-agak transparan. Nah, kalau sudah di OK. Ini boleh diganti nama, boleh tidak. Sementara tidak dulu. Nah, kalau kita lihat, sekarang kita punya 2 layer. Itu adalah cara pertama untuk menambahkan layer. Layer, new layer.
cara kedua, kita bisa menambahkan layer dari sini. Create new layer. Ya. Jadi dari palet ini ada sebuah tombol yang digunakan untuk menambahkan layer. Selain dengan dua cara di atas, kita bisa juga menambahkan layer baru menggunakan ini, tools. Contohnya dengan teks. Setiap kali kita mengetik sebuah teks, maka dia akan membentuk layer baru. Oke. Kalau saya klik teks, salah satu ya contohnya, Cahaya Sakti. Nah, kalian perhatikan, di sini otomatis membentuk layer baru. Kemudian ini di OK. Berikutnya, untuk membuat layer baru, bisa dengan custom shape tool. Setiap kali kalian membuat gambar dari custom shape, ini juga akan membentuk layer baru. Dengan catatan ini pilihannya adalah yang shape. Ya, ini kan ada banyak nih. Pilih shape. Saya coba beberapa gambar ya. Namanya ini. Saya pilih warna. Nah, kalau saya tarik di sini, dia akan membentuk layer baru. Seperti ini. Bisa juga untuk membuat layer baru itu dengan cara duplikasi layer. Bagaimana caranya? Layer yang akan kita duplikasi, ini kita pilih. Umpamanya saya ingin menduplikat tulisan Cahaya Sakti. Caranya, ini dibiasakan pakai move tool ya. Ini kita pilih layernya, kemudian kita pilih layer new via copy. Nah, perhatikan sekarang. Ini ada Cahaya Sakti, copy. Ini untuk membentuk layer baru. Tapi kenapa di tampilannya tidak muncul? Karena ini bertumpuk. Ya, ini tinggal ditarik saja. Nah, jadi nanti kalau kalian membuat gambar, kemudian membuat gambar dengan layer new via copy, pasti dia akan bertumpuk. Jadi, ya harus dipindah. Gitu. Ya. Selain ini, juga ada layer, duplicate layer. Tolong diperhatikan baik-baik, apa perbedaan antara layer new via copy dengan layer duplicate layer. Kalau duplicate itu begini. Duplicate layer. Ya. Ini ada destination-nya. Kemudian ada dokumennya. Dokumennya mau ditaruh di mana? Di lembar yang sama atau di lembar yang berbeda? Kalau di lembar yang sama, ya pilihannya yang lembar aktif. Kalau umpamanya di lembar yang berbeda, berarti di new, di file yang berbeda.
Ini untuk di lembar yang berbeda. Kalau kalian perhatikan, sekarang kita punya 2 file. Ya. Tapi kalau umpamanya ini mau ditaruh di lembar yang sama, layer, duplicate layer, pilihannya ya sesuai dengan ini, kemudian kita copy. Nah, perhatikan baik-baik, sekarang kita punya Cahaya Sakti copy 2. Tapi kenapa yang di sini hanya 1? Ya, karena masih bertumpuk, belum dipindahkan. Itu. Ya. Nah, susunan layer-layer yang ada ini juga akan sangat mempengaruhi tampilan gambar yang kita buat. Perhatikan ini kan tampilannya jadi berubah. Ketumpuk. Mungkin nanti akan ada yang mengalami, loh Bu, kok gambar saya nggak kelihatan ya? Nah, caranya seperti minggu lalu sudah saya sampaikan, ini dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, shape-nya dipindahkan. Umpamanya kita menginginkan cahaya saktinya ada di atas shape. Ya, ini harus dipindah-pindah. Nih, ditarik ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi urutan layer ini bisa kita atur sesuai dengan keperluan kita dengan cara diedit, ditarik-tarik seperti ini, atau bisa juga dengan window, kemudian arrange. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang ini umpamanya kita sudah selesai nih. Ini layer-layer kita itu kan banyak ya. Dan namanya Cahaya Sakti Copy, dan sebagainya. Kalau kita menginginkan namanya saya mau 1, 2, 3 begitu. Nah, ini bisa diganti namanya. Cara mengganti namanya, cara yang paling mudah, ini tinggal di double klik saja. Tapi di tulisannya ini. Nah, kemudian ini ditulis teks 1 umumnya. Itu cara yang paling mudah. Ingat, double kliknya itu di tulisannya. Ya. Kemudian selain itu bisa juga menggunakan cara layer, kemudian layer properties. Nah, layer properties ini selain mengganti nama, bisa juga digunakan untuk mengganti warna. Kita coba ya. Kita kasih warnanya. Cahaya Sakti Cahaya. Itu aja deh. Namanya Cahaya. Jadi layernya dia berwarna. Tuh. Kalau umpamanya nggak enak saya mau ganti, batalin aja dari sini, boleh. Atau boleh juga kalian masuk lagi di sini, kemudian dinormalkan, gitu ya. Layer properties untuk mengganti name-nya dan juga mengganti warna yang ada di sini. Saya mau namanya Cahaya. Atau bisa juga dari sini, klik kanan, kemudian layer properties. Yang ini saya ganti namanya menjadi Sakti. Nah, seperti itu. Ya. Untuk duplicate, tadi kan kita sudah mencoba menduplicate. Selain dengan layer duplicate bisa juga dilakukan dengan teknik ini. Ini ya. Klik kanan, kemudian duplicate layer.
mau ditempatkan di mana, silahkan dicari lokasi yang diinginkan. Kalau mau di tempat yang sama, ya berarti di file yang aktif. Kalau mau di file yang lain, ya berarti kamu pilih-pilih yang mana. Kita tetap di sini ya, kemudian di OK. Ini kan berbeda nih. Nah, kita tinggal pindahin. Seperti itu ya. Nah, layer-layer ini, kalau kalian perhatikan, semua ada matanya di sini. Ya. Seandainya kalian tidak menginginkan atau mungkin mau uji coba dulu, oh kalau warna ini cantik enggak ya, kalau warna yang ini bagus enggak ya. Nah, itu kita bisa pakai ini. Ya, dicek-cek dulu. Oh, sementara saya belum butuh ini, saya matikan dulu matanya. View-nya saya matikan dulu. Nah, silahkan saja, enggak masalah. Karena bisa dimatikan, bisa juga ditampilkan. Gitu. Kemudian, layer-layer ini, selain bisa kita tambahkan, bisa kita ganti nama, kemudian bisa kita duplicate, warna yang ada di sini, ini bisa kita atur ya, opacity-nya, ketajamannya itu bisa kita atur. Contoh, ini cahaya sakti, ini yang mana nih? Nah, ini yang cahaya sakti yang bawah ya. Kalau ini opacity-nya kita atur atau ketajaman warnanya kita atur dari sini. Nih, di palet ini ada opacity. Kita turunkan opacity-nya. Nah, dia akan agak remang-remang gitu. Nah, kita turunkan sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Nah, mungkin akan lebih enak melihatnya kalau kita buka file. Nih. Kita buat contoh seperti ini. Nanti tugas kalian membuat contoh seperti ini. Ya. Ini saya masih mengaktifkan atau menyertakan juga latihan yang minggu lalu. Kemudian ini diambil dari sini. Untuk bebek dan bunga itu kan tidak ada masalah ya. Nah, kita coba untuk mengambil gambar yang lain, tapi jangan di sini. Gambar yang sudah disiapkan oleh Photoshop. Bagi kalian yang tidak punya gambar, Adobe-nya ini nanti saya tunjukkan atau saya sertakan ke kalian. Kita pilih fish, ya, nih. Nah, kalau kalian perhatikan, fish ini, file fish PSD ini terdiri dari banyak layer, ya kan? Tuh. Terdiri dari banyak layer. Nah, file yang terdiri dari banyak layer ini, kalau kita pilih satu-satu, dia akan berpindah. Tuh. Ya. Umpamanya, kalau di contoh ini kan ada gambar ikan. Ini tadi sudah ya. Nah, ada gambar ikan. Bagaimana cara memilih gambar ikannya? Kita klik gambar ikan, kemudian, oh itu small bubble, color fish. Ini color fish. Nah, ini kan. Ini kita coba untuk dipindahkan ke tempat yang baru. Ini jawab saja yes. Nah, kan muncul gambar ikan.
Tapi kalau kalian perhatikan, ikan yang ada di sini, ini hanya ada 2. Sementara di sini ada 3. Bagaimana caranya? Ya, yang satu harus dibuang. Untuk membuangnya, pastikan ini di color fish. Kemudian, kalian boleh membuangnya, boleh memanfaatkan rectangle. Terus ini di blok. Terus ditekan tombol delete yang ada di keyboard. Nah, kalau sudah dikontrol D delta untuk menghilangkan seleksinya. Sekarang tinggal 2. Gitu. Ya. Kalau sudah nanti dirapi-rapikan seperti ini. Nah, berikutnya ini ada gambar ikan yang lain. Nih. Ikan yang lain ini berarti di sini. Ini kan rainbow fish. Ini kita tarik. Saya tarik ke sini saja ya. Yes. Nah, kalau kalian lihat, ini ada 3 gambar ikan. Sementara yang diminta hanya satu-satu. Ini 1, ini 1. Ya, berarti sama caranya seperti tadi. Ini dipotong. Kemudian, karena kita masih menginginkan gambar yang lain, maka ini dipotong tapi kita duplicate. Layer, new, via copy atau Ctrl J ya. Nah, kalau ini kita duplicate maka ada 2 gambar. Nih, ya kan? Terus yang ini sekarang, kalau kalian perhatikan ini kan hanya 1. Kita balikkan ke rainbow fish-nya, kemudian kita aktifkan. Sama caranya, layer, new, via copy. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Loh, kita jadi punya banyak ikan dong. Ya, nggak apa-apa. Nanti ikan aslinya kita sembunyikan gitu ya. Nih. Nah, ikannya sudah banyak nih. Tapi saya nggak perlu ikan yang lainnya. Saya butuh hanya 2. Sementara disembunyikan saja dulu. Siapa tahu nanti butuh. Menyembunyikannya dari sini. Nah, ya. Siapa tahu nanti kalian perlu lagi, jadi ini disembunyikan. Gitu. Ya. Nah, gambar-gambar ini, saya ambil lagi yang ini tadi ya, supaya enak lihatnya. Gambar-gambar ini bisa kita atur transparansinya tadi. Perhatikan, saya mau ngatur yang ini, menggunakan opacity tadi kan. Tuh, perhatikan. Jadi dia ngeblur gitu ya. Kalau kalian membutuhkan sebuah desain yang agak samar-samar, ya caranya begitu. Nah, layer-layer ini kalau kalian perhatikan kan terdiri dari banyak layer. Nih, ya kan? Terus, mungkin ada yang berpikir, Bu, banyak layer kalau saya harus memindahkan, menggesernya satu persatu dengan posisi yang sama seperti ini. Tapi saya mau geser sekaligus, bagaimana caranya? Nah, kalau kalian menginginkan seperti itu,
kita harus mengaturnya dengan link. Ini. Ya, kita atur dengan link. Jadi link itu fungsinya untuk menggabungkan beberapa layer, tetapi layer tersebut masih bisa berdiri sendiri. Jadi masih bisa digeser, dipindah, dan diatur sendiri-sendiri gitu. Nah, amati dulu baik-baik ya. Untuk membuat link, ini kan begini. Klik sini, kemudian klik ini. Pakai link. Ya. Nah, setelah muncul ini, kalau layer tersebut kita pilih gitu, maka dia akan bergeser sekaligus dengan posisi yang masih sama. Tapi umpamanya kita mau mengedit yang ini saja, yang kecil, mau diperbesar, edit, transform, ini kalau kita ingin menggabungkan dua layer. Ya. Kalau umpamanya layer yang ini mau ditambahin gambar yang lain, gambar apa ya? Warna dah. Kita mau kasih warna. Oh, kita mau kasih coretan-coretan. Ya, ini kasih coretan-coretan. Terus diwarna. Nah, jadi dia berdiri sendiri gitu. Ini untuk link. Ya. Nah, sekarang untuk menggabungkan layer, selain dengan link itu kan untuk menggabungkan, untuk memudahkan kita menggeser-geser begitu. Ini ya. Kita juga bisa menggabungkan banyak layer ini menjadi satu. Jadi digabung menjadi satu. Untuk menggabungkannya, kita pakai layer flatten image. Oh, sorry. Dari sini dulu deh. Ini kan ada layer color fish, layer 1, layer 2. Kemudian kita ingin menggabungkan. Itu dari sini. Layer, kalau merge down, ya, berarti digabungkan dengan layer yang tepat berada di bawahnya. Berarti color fish digabungkan dengan layer 1. Color fish-nya yang ini kan. Nah, digabungkan dengan layer 1. Layer merge down. Nih, seperti ini. Menggabung. Dan otomatis namanya akan berubah menjadi layer yang ada di bawahnya. Perhatikan ya. Ini kan color fish. Ini layer 1. Kalau kita gabungkan dengan layer merge down, otomatis akan berubah menjadi layer 1. Sementara ini sudah bergabung. Tes dulu. Linknya saya buang dulu. Ini kan Mas berdiri sendiri-sendiri. Supaya kalian tahu perbedaannya ya. Umpamanya layer 2 yang mau saya gabung, layer merge down. Nah, kan? Namanya berubah menjadi layer 2 karena layer 2 yang ada di bawah. Kemudian di sini ada perintah yang lain. Merge visible. Berarti ini fungsinya untuk menggabungkan semua layer tapi yang visible, yang ada matanya ini sedang aktif. Kalau matanya ini tidak aktif, maka dia tidak digabung. Ya, kita coba merge visible. Tuh. Ini bergabung sudah jadi satu. Sementara yang ini tidak. Gitu, ya. Berikutnya, layer flatten image.
Kalau layer flatten image, ini fungsinya untuk menggabungkan semua yang ada ini menjadi satu layer. Flatten image. Apakah Anda ingin membatalkan? Oke aja. Nah, lihat, ini sudah gabung jadi satu, menjadi layer baru, namanya layer background. Itu digabung. Kalau sudah digabung begini, kelemahannya kita tidak bisa ngapa-ngapain dengan layer tersebut, gitu. Ya, beda dengan yang link tadi. Kalau link kita masih bisa. Kalau layer 1 dengan layer 2 yang digabung dengan merge down, berarti ini sudah bergabung jadi satu. Jadi kalau kita mau edit yang satu, maka mewarnai yang satu, maka yang lain akan ikut berwarna. Gitu. Ya, itu untuk penggabungan layer. Nah, tugas kalian nanti kan membuat ini. Ya, gampang ini. Pertama, kalian buka ini, layer lake, file lake danau ya, file danau lake. Nah, ini dibuka. Nah, kalau sudah dibuka, seperti perintah minggu lalu, ini diatur. Masih ingat kan caranya? Bagaimana membuat ini menjadi ke pojok? Kanvasnya diatur. Image, canvas, image. Ini diatur. Kasih saja 35 lah. Kali 25. Tapi letakkan di pojok. Mau di pojok atas boleh, di pojok sini boleh. Silahkan. Ya. Warnanya ini boleh kalian ganti, sesuaikan saja dengan keperluan kalian. Warna ini. Sesuaikan saja supaya gambar-gambar yang kamu ambil nanti itu tidak mati warnanya. Ya. Jangan nanti ini gambarnya banyak kuning, kemudian kamu backgroundnya kasih kuning. Nanti mati warnanya. Ambil saja, mau biru, hijau boleh. Nah, seperti itu. Kemudian ini karena tampilannya membesar, nggak enak melihatnya, di feed screen. Nah, ini kan lebih enak melihatnya ya. Ini sepertinya agak kegedean. Kita lihat dulu kanvasnya ukuran berapa ini. 30 kali 25 ya. Jadi nanti ini kalian atur 30 kali 25. Image, canvas image. Yang atas 30, yang bawah 25. Nih, maaf. Image, canvas image 30 kali 25. Kemudian tinggal diatur posisi. Mau di atas sana boleh, di sini boleh. Silahkan saja. Warnanya juga terserah. Yang penting warnanya ini nanti gambar yang kamu susun di situ warnanya tidak mati. Nah, seperti itu. Kalau nanti layarnya kalian terlalu besar gitu ya, karena nggak sengaja ininya gede gitu, ini kan, jadi nggak enak melihatnya. Buat feed screen, atau boleh dikecilin dikit supaya enak melihatnya. Nah, setelah itu baru disusun-susun seperti ini. Ambil gambar. Tadi kan sudah Ibu kasih tahu cara mengambil gambar ikan. Nah, latihannya begini.
Ini coba semuanya di screen ya, nanti di screenshot. Saya mau kalian ambil gambar ini, ikan dan bebek digabung jadi satu. Ikan dan bebek. Kalau saya pilih, tuh. Yang ini harus digabung jadi satu, karena kita mau berlatih untuk ikan dan bebek. Color full. Mana nih? Nah, itu hanya ada 2. Ikan rainbow. Nah, ya. Ikan rainbow kecil. Tuh. Rainbow fish. Ini sengaja dimatikan supaya kalian berlatih cara mematikan ikan. Kemudian bunga. Ini ada bunga kopi dan ada bunga. Ya, kita menggabungkannya menggunakan link. Kemudian bebek. Bebek yang ini. Sementara bebek yang sini dengan ini digabung. Sorry, bebek dan ikan digabung. Gitu. Ini tugas kalian. Karena minggu lalu saya sudah contohkan cara-caranya, jadi hari ini saya kasih gambarnya ini, kalian amati bagaimana cara mengaturnya. Posisinya seperti ini. Terus name-nya diganti sesuai dengan yang ada. Ya. Tadi sudah saya contohkan bagaimana cara mengambil ikan. Ikan ini diambil dari fish. Diambil dari sini, kemudian ditarik, terus dipotong-potong seperti tadi. Tuh. Oke. Semoga tidak ada kesulitan yang berarti. Nanti kalian praktekkan. Kemudian kalau ada masalah, kita akan ketemu di Jmeet. Saat ketemu, kita bahas kesulitan-kesulitan dan mungkin kalian menemukan sesuatu yang bisa berfungsi untuk memudahkan pekerjaan. Silahkan. Oh ya, satu lagi. Kita sudah membuat layer. Kita sudah mengganti nama layer. Kalau umpamanya layer-layer ini sudah tidak difungsikan, kita kan mau menghapus ya, menghapus layer. Untuk menghapus layer, ini kalian boleh pakai tong sampah yang ada di sini. Ini tong sampah, diklik saja tong sampahnya, maka layer tersebut akan hilang. Tong sampah. Kalau umpamanya, aduh, salah yang saya hapus, ya kembalikan ke history. Nggak usah khawatir salah, karena untuk mendesain, sekali lagi, kalian perlu latihan ya, latihan keterampilan tangan dan pemahaman yang jelas. Selain dengan tong sampah yang ada di sini, untuk menghapus juga bisa dilakukan dari sini. Layer, delete, layer. Yes. Atau bisa juga dari sini. Klik kanan, delete, layer. Seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau kalian membuat desain yang sini, kemudian ternyata ada kesalahan-kesalahan, kebanyakan gambar, cara menghapusnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini diperhatikan, rainbow-nya masih ada, tapi saya mau kamu sembunyikan rainbow-nya. Karena tadi kan kita berlatih. Jadi pada saat tampilan ini atau file ini kalian kirim ke ibu, ibu masih tahu ini, benar nggak sesuai dengan yang saya minta. Karena hari ini kita berlatih tentang pemanfaatan layer. Ya, penggunaan layer, pemanfaatan layer, mengganti nama layer, dan sebagainya. Seperti itu ya.
Oke, silahkan dikerjakan. Dan jangan lupa untuk segera dikumpulkan. Jangan sampai terlambat. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada masalah, kita akan ketemu di Jmeet untuk membahas hal ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat mengerjakan prakteknya.